Kemarin kita udah bahas soal model asli yang muncul di sosialisasi tim SNPMB BB3 UTBK. Yo, soalnya kayak mana kak soal asli yang akan dibahas di video ini? Soal ini langsung dari panitia, soal asli. Kayak mana? Kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yuk kita bahas teman-teman biar kalian makin siap persiapan UTBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Yuk, spesial bahas soal asli dari panitia tim SNPMB BB3 yang kemarin kita udah bahas di part yang pertama, yaitu UTBK part yang ke-8. Ini adalah part ke-9. Buat kalian yang belum nonton, cek aja part 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8-nya ya. Oke, ada di playlist yang ada di kolom deskripsi. Cek aja, langsung aja kita bahas soal aslinya. Yo, ini soalnya hot menurut aku. Aku pilih dia di nomor pertama, ya lanjutan dari video yang kemarin. Ini kita mau nggak mau ngecek empat-empatnya. 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10. Kita tulis dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekaligus dipilih ya, ada 3 bilangan dari bilangan yang kurang dari 10 tadi. Yang dipilih secara acak, berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Cek satu persatu. Yang pertama, peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/10. Mencari peluang rumusnya adalah NA dibagi dengan NS. Yang pertama-tama kalian cari dulu NS-nya, yaitu semesta atau semua. Kalau diambil 3 dari 9 data, maka kombinasi 9 diambil 3. Cara ngerjainnya tinggal gini aja. 9 faktorial, misalkan ini 9 kurang 3 faktorial gitu ya. Kayaknya jangan di sini deh, takut nanti nggak muat ya, di bawah aja ya, biar enak ya. Oke, di sini aja. Berarti kombinasi 93 kita tulis di sini ya. Masukin 9 faktorial, 9 kurang 3. Ini kayak di kelas online Alfaiz ya. Sebelum ada sosialisasi ini aku bilang bahwa kombinasi itu keluar, ternyata di sosialisasi pun disampaikan keluar gitu. Alhamdulillah ya, pas prediksinya, mantep. 3, 2, 1. Nah, kita jabarin 9-nya sampai 6. 9, 8, 7, 6. Yang sering ikut kelas pasti gampang banget sih ini. Mudah kok. Serepet seruput. Nah kan, rapin lagi. Kak, berarti tinggal gini kak. Coret 2 dengan 8, coret 3 dengan 9, maka akan tersisa di sini yang 3, di sininya 4. Maka jawabannya 3 kali 4 kali 7. Nggak perlu kalian sederhanakan atau kalian kali ya. Biarin kayak gini aja, biasanya nanti kalau peluang bisa dicoret. Nah, maka kalian cari dulu pernyataan yang pertama, yaitu ada bilangan prima. Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7. Nah, 4 bilangan prima diambil 3, maka kombinasi 4 diambil 3. Yang udah sering ikut kelas online Alfaiz, ada cara cepat kombinasi 4, 3. Coba, yang nonton di YouTube ini ada nggak siswa Alfaiz? Boleh komen 4, 3. Apakah jawabannya adalah? Nanti kalau nyari pakai ini ya, pakai cara manual ini ya. Tapi cara cepatnya nanti kita bakal cek di kelas online, ada semuanya. Oke, yang udah ngitung, jawabannya adalah 4. Betul banget. Cara aslinya seperti ini. Kalau nggak tahu pakai cara asli, nggak apa-apa. Ini ketemu 4. Maka peluangnya adalah 4 dibagi 3 kali 4 kali 7. Coret aja teman-teman. Yuk langsung serempet seruput. Maka ketemunya 1/21. Di soal dikatakan peluang semua bilangan prima itu kurang dari 1/20. 1/21 itu nilainya lebih kecil daripada 1/20. Berarti jawaban pernyataan 1 itu benar. Jawabannya langsung saja 1 benar. Nah, lagi kak, seru banget ini kak. Yang kedua bilangan terpilihnya genap. Genap itu ada berapa? 2, 4, 6, 8. Ada 4 lagi. Maka kombinasinya 4 diambil 3 yaitu 4. Maka jawabannya PB-nya itu juga 4/21. Sorry, 4/3 kali 4 kali 7 yaitu 1/21. Ternyata di option yang kedua 1/21. Apakah bilangan genap itu kurang dari 1/21? Ternyata 1/25 itu lebih kecil harusnya. Berarti 1/21 itu tidak kurang dari 1/25. 1/21 harusnya lebih dari 1/25. Maka ini salah gitu cara ngerjainnya.
Oh, yang ketiga gimana Kak? Bilangan ganjil ya. Ganjilnya berarti ada 5 nih Kak. Kalau kita tulis ya Kak, berarti kan 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5. Kombinasi 5, 3 itu ada cara cepatnya di LPS ketemunya 10 nanti ya. Maka ini jadinya 10 dibagi 3 kali 4 kali 7. Sama-sama bagi 2. Maka jadinya di sini kita punya 5/2. 5/42. 5/42 katanya, apakah 5/42 itu lebih besar daripada 1/7? 1/7 kalau dibuat ke per 42 maka sama-sama kali 6. 1 kali 6 ketemu 6, 7 kali 6 ketemu 42. 6/42 itu tidak 5/42 tadi tidak lebih daripada 6/42. Dia lebih kecil. Maka ini salah. Waduh. Terakhir sih penentu sih. Jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8. Jumlah semua bilangan yang terpilih, berarti ada 3 bilangan terpilih kurang dari 8. Berarti yang keempat siapa aja Kak? Bisa aja 1, 2, 3 kalau di jumlah kurang dari 8. Bisa aja 1 siapa lagi nih? 1, 2, 3 udah terpilih 3 bilangan itu. Atau bisa juga 1, 2, 4. 1, 2, 4 masih kurang dari 8 Kak. Pas ya? 1 tambah 3 kurang dari 8. Masih. Kak, misalkan Kak 1, 3, 4 Kak, dia nggak kurang dari 8 Kak. Ini udah pas Kak, berarti cuma 2 angka doang. Terus oke. Nah, cuma 2. Ya, cuma 2 doang Kak. Berarti ada 2 saja. 2 dari berapa Kak? Berarti kan 2 dari semestanya adalah ini guys. Berarti kita punya 2 dibagi 3 kali 4 kali 7, ini yang keempat ya. Maka dicoret saja serepet seruput, yang ini tinggal 2. Jawabannya 1/42. Ternyata benar dia bilangnya yang kurang dari 8 jumlahnya adalah 1/42. Maka ini benar. 1, 4. Ada 2 pernyataan benar. Jawabannya yang C. Yel. Karena C itu nomor 1 selalu C. Karena C itu cinta. Oke, kita bahas soal-soal asli buat teman-teman ya. Biar teman-teman belajarnya mantep. Kalau belajar soal asli, oh ya ini yang keluar gitu. Makasih teman-teman yang udah subscribe, udah like, udah share, udah dukung Alfaiz. Semoga Alfaiz ini makin berjaya, makin berkembang, makin bisa menjadi teman yang membersamai kalian untuk sukses di PTN tahun 2024. Amin. Makasih ya atas dukungannya. Kita lanjut. Yaps, pilihan majemuk atau kompleks itu muncul di UTBK tahun 2022, 3, 4. Yuk, semangat teman-teman. Jawabannya apa nih? Segi 4 ABCD itu adalah belah ketupat. Monggo komen di kolom komentar ya, tak tungguin teman-teman ya. Belah ketupat kurang lebih kayak gini. Maka ini yang diketahui pasti dia sama sininya. Oke. Yang ini sama kayak ini sisi sudutnya. Kemudian yang ini oke, ini sama dengan ini. Oke. Nah, kira-kira mana dari tabel ini yang bener nih? Boleh komen di kolom komentar. Silakan. Para master, para juara. Wow, superhero yang nonton. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nonton. Gas yang nonton aku langsung komen. Des. Kalian harus bisa. Sering nonton Alfaiz itu gak cuma nonton, tapi belajar juga ngerjain. ABCD mempunyai 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nih 2 pasang yang berhadapan sama besar. Benar, checklist. Tes. ABCD mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi sama panjang. Ini sama ini sama ini. Oke, betul ya. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi. Ya, dia 2 pasang sisinya sama panjang. Bener teman-teman ya. Oke, mempunyai 2 pasang sisi. Berarti ini 2 pasang, ini 1 pasang, 1 pasang. Betul. Ini lagi. Kedua diagonal ABCD sama panjang. Belum tentu. Belum tentu sama panjang. Kalau punya seperti ini, bisa aja ini sama ini nggak sama. Maka jawabannya yang salah. Bisa nanti di checklist semuanya. Jangan sampai salah untuk menjawabnya ya. Semangat para pejuang UTBK tahun 2024. Kita lanjut. Hubungan P dan Q selalu keluar. Nanti aku buatin videonya loh, yang khusus hubungan P dan Q. Nonton terus. Udah ada deh kayaknya part yang keempat. Cek ya, PK-nya lengkap banget kok. Playlistnya ada di kolom deskripsi. Yo, silakan. Jawab nomor 3 dulu, boleh di pause videonya. Monggo teman-teman. Yes. Berarti kita punya di sini sudut A itu dikurang sudut B sama dengan 60. Berarti sudut A itu jelas lebih dari sudut B. Artinya kalau aku pengen nyari sudut B, maka tinggal gini aja. Sudut A dikurang 60 sama dengan sudut B. Nah,
Sekarang kita nggak tahu nih nilai A-nya berapa. Cuman kita itu punya informasi yaitu ABC itu siku-siku. Berarti kalau siku-siku pasti satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, di sini kita nggak tahu nih apakah C atau mungkin yang A, karena kalau yang B ini nggak mungkin karena A itu lebih dari B. Karena yang ini kalau misalkan A-nya 90, mungkin B-nya masih bisa di bawah 90. Tapi kalau B-nya 90, nggak mungkin A-nya itu kurang dari 90, nggak mungkin gitu ya. Nah, berarti kemungkinan A-nya itu adalah 90. Ketika A-nya 90, maka akan terjadi apa? Maka akan terjadi sudut B itu sama dengan 90 kurang 60, yaitu sama dengan 30. Kalau B 30, maka sudut C sama dengan 60. Karena total sudut di dalam sebuah segitiga adalah 180. Artinya A itu bisa bernilai 60. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ketika sudut C-nya itu kita ibaratkan 90 atau A-nya 90, kan bisa juga. Artinya kalau A-nya 90, maka sudut B itu sama dengan berapa, Kak? Ya berarti A, berarti kan gini. Kalau dia 90, maka sudut A dikurang 60 sama dengan sudut B. Nah, tinggal kita cek ya, kalau dia 90, maka tinggal A ditambah dengan B itu harus 90 juga gitu kan. Nah, berarti eliminasi aja, Kak, mainnya, Kak. Kita eliminasi juga ya, biar gampang lah. Takutnya kalau langsung teman-teman ada yang bingung ya. Kita kurang aja. Berarti ini kita punya 2 sudut B sama dengan 150, maka sudut B sama dengan 75. Sudut B sama dengan 75, maka sudut B sama dengan 75 plus, oh sorry ini salah nih, 30 harusnya. Kok kutil apa, Kak? Kurang teliti. Kurang teliti. Nah, 30, oh 15, sorry. Sudut B-nya 15, berarti sudut A-nya sama dengan 75. Karena sudut A itu harus lebih besar. Nah, di sini berarti itu bisa 60, bisa 90. Artinya A itu terletak antara 60 sampai 90. Kalau kita jawab A-nya sama dengan 80, itu tidak tepat. Karena A-nya bisa 61, bisa 62, bisa 88 gitu kan. Maka jawaban P dengan Q tidak dapat disimpulkan. Jawabannya yang D. Bisa ya, materi sudut itu ada di SMP. Selalu aku bilang ke para pejuang UTBK bahwa soal yang muncul adalah soal SMP dan juga soal SD. Kalaupun ada SMA, maka SMA-nya adalah SMA untuk matematika wajib. Teman-teman bisa cek informasi lengkap di Privatala Faiz ya, Instagramnya. Kalau mau gabung ke grup Telegram, DM ke IG pribadi aku, Febri Irawan Faiz. Langsung DM aja, nanti kita kasih ke link grup Telegramnya. Kalau video pendek ada di TikTok Privatala Faiz ya. Video vertikal yang pengen belajar di TikTok juga bisa. Tak tunggu semuanya buat DM aku ya. Oke, lanjut. Biar mantep juga di kelas online ya. Ini adalah salah satu testimoni dari siswa-siswa yang udah les sama kita. Jadi intinya ada siswa namanya Abel dari IPA 2 yang les sama kami. Dia lolos ya untuk pilihan Kesmas Unsri. Makasih, Kak, buat Kak Feb, buat kakak yang lainnya udah bimbing sampai lolos. Terima kasih sama-sama. Masya Allah, aku sudah tesnya, semoga bisa lulus PTN. Makasih ilmunya, Kak, semoga Bertalvis semakin maju, berkah dan selalu sehat. Sama-sama. Kemudian ada juga yang komen ya, ini dari siswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk aku yang gak ikut bimbel maupun manapun, buku Besti Alfaiz sangat membantu. Ini buku Besti Alfaiz yang ini, teman-teman ya. Ini buku yang paling top banget, isi soalnya ada soal asli sesuai dengan tes atau juga sesuai dengan sosialisasi tim SNPMB BP3. Asli soalnya dari para peserta. Semoga membantu teman-teman semuanya ya. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Buku asli hanya di Maximal Alfaiz. Linknya di kolom deskripsi. Kalau mau beli asli yang buat klaim tryout cuman Maximal Alfaiz sama Privat Alfaiz. 2 toko itu ya. Semangat, lanjut. Perhatikan barisan bilangan real 2A8. Kecukupan data. Nah, apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Nah, kita nebak dulu nih. 16 kira-kira suku barisan tersebut atau tidak ya? 16. Berarti kita cek. Kalau dia aritmetika, berarti kemungkinan ini adalah suku pertama 2, maka suku ketiganya adalah 8. Suku ketiga rumusnya adalah A ditambah, ya berarti 3 dikurang 1 kali B, gitu kan? Maka masukin, berarti 8 sama dengan 2 ditambah 2 kali B, 6 sama dengan 2B, B-nya sama dengan 3. Kalau B-nya 3, kita tinggal mengecek apakah 16 itu merupakan salah satu suku barisan tersebut. Nah, ini hati-hati. Kalau soalnya apakah, pokoknya nanti nonton Alfaiz yang lengkap ya. Kalau apakah itu berarti ketika kalian jawabnya ternyata bisa menjawab walaupun jawabannya iya atau mungkin jawabannya tidak, maka itu udah cukup untuk menjawab. Maksudnya gimana, Kak? Gini. A-nya 2,
B-nya sama dengan 3. 16 kita cek ya. Berarti suku yang 16 ya berarti gini aja deh. Ini aja berarti kita manual aja biar teman-teman paham. 2 bedanya 3. Berarti ini 5 8 11 3 lagi berarti 14, 3 lagi 17 dan 20 seterusnya. Kak, 16 ternyata bukan merupakan salah satu suku. Nah, bukan. Kita mampu menjawab bukan. Berarti kan dia nanya, apakah 16 merupakan suku? Kita jawab bukan. Ketika kita jawab bukan, maka pernyataan ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Yaitu jawabannya apa? Jawabannya bukan. Nah, maka ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Kan yang ditanya itu cukup atau tidak cukup. Ketika kita cukup menjawab, yaitu dengan jawaban bukan, maka itu bisa dikatakan pernyataannya cukup untuk menjawab. Paham ya? Yang kedua, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Nah, ketika kita punya ini 2A8, apakah dia bilang positif? Kita nggak tahu, nggak ada keterangan lanjutan nih. Bisa aja ini misalkan -1, ini berpola sendiri misalkan 6, kemudian ini misalkan berpola ini misalkan -2, kita tidak tahu. Dia bisa aja bilangan negatif karena nggak ada ketentuan, Kak. Maka ini jelas nggak cukup karena kita tidak tahu apakah 2A8 itu bilangan yang bernilai positif ya. Oke. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Tar. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Oh, berarti kita pakai bilangan positif. Tapi sekali lagi ini, ya itu yang pertama. Ketika dia pun bilangan positif, berarti kan 2A8. Kita tidak tahu polanya. Ini bisa aja 2, 4, 8. Jadi polanya ternyata nambah 2. Nambah atau kali 2, ini kali 2, kemudian kali 2 lagi, kita tidak tahu. Bisa juga 2A8 karena nggak ada keterangan geometri ataupun aritmetika, bisa aja ini gini 2 yang ini ternyata tambah atau misalkan dia polanya bisa berubah-ubah, misalkan 1, 8 gitu ya, misalkan di sini gini, yang ini berpola ternyata ini bertambah 6, ini ternyata bertambah 1. Kita tidak punya keterangan tambahan, artinya ini tidak cukup untuk menjawab karena kita tidak tahu nilai A-nya. Mungkin kalau dia negatif, oke, di sini ada bilangan positif, berarti negatifnya nggak masuk. Ketika dia positif, maka ini tidak tahu apakah bentuknya 248, apakah bentuknya 218, apakah 268. Kita sama-sama tidak tahu. Kurang untuk bisa mengetahui apakah dia bilangan positif yang nantinya bisa menjawab 16. Maka pernyataan kedua nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga yang cukup cuma satu. Jawabannya yang A. Kecukupan data memang seru banget ya. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi salah satu model yang akan kalian temukan di soal PK nanti adalah soal isian. Kak, contohnya mana? Nomor 5 ini. Sekali lagi, terima kasih loh teman-teman yang udah subscribe, udah like, udah share ya. Udah pakai Tryout Alphais. Tryout Alphais tuh lengkap banget dan kelas online-nya tuh buka lagi kelas kedua. Karena kelas pertama udah full. Jangan sampai kehabisan kuota karena ini investasi masa depan kalian. Link ada di kolom deskripsi. Jangan sampai terlambat, jangan sampai nyesel. Kelas online Tryout Alphais sangat lengkap di privatalphais.id. Yuk, bahas nomor 5. Model-model kayak gini. Kak, berarti kita cari dulu F2. Kalau aku masukin F2, maka aku akan dapat 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2. Maka ketemunya adalah 4 dikurang 6, ketemunya negatif 2. Kak, aku mau nyari F negatif 2, Kak. Boleh. F negatif 2, apa yang terjadi? Masukin di sini negatif 2. Berarti negatif 2 pangkat 2 dikurang 3 kali negatif 2. Maka 4 ditambah 6, ketemunya 10. Boleh, Kak, aku nyari F10? Boleh. F10 dicari, masukin di sini 10. 10 pangkat 2 dikurang 3 kali 10 sama dengan 100 kurang 30. Ketemunya sama dengan 70. Nah, dari angka-angka ini kita coba masukkan ke dalam sini. Pertama, F2. F2 nilainya sama dengan negatif 2. Berarti ini sama dengan negatif 2. Dibagi F2 nilainya negatif 2. Dikurang negatif 2. Wais. Kak, kakak udah dapat nih Kak nilai dari ini, tapi kan ketemu lagi bentuk F negatif 2. Maka ini F negatif 2 sama dengan 10. Artinya berubah lagi. F yang ini tetap ya, ini tetap. Maka ini berubah jadi 10 dibagi 10 ditambah 2. Boys, F10 siapa? F10 adalah 70. Berarti 70 dibagi 10 ditambah 2. 7 tambah 2 ketemunya 9. Nanti waktu tes isi pakai komputer itu ya, teman-teman isi klik 9.
tapi sini 9. Tes, maka jawabannya benar. Nah, kurang lebih seperti itu. Semangat ya, soal ISE ini ngebantu banget buat kalian juga buat dapetin nilai yang maksimal. Karena soal ISE aku yakin bakal hot banget karena nggak ada pilihannya, banyak yang salah mungkin, sehingga yang bener pasti nilainya bakal maksimal ya. Semangat ya, aku tunggu di kelas semuanya. Kita lanjut. Karena ISE merupakan soal baru, aku pengen kalian nyoba ini. Ini soal buatanku ya. Coba komen di kolom komentar ketemunya berapa, kasih tahu alasan dan caranya, nanti aku cek teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat kalian udah beli buku Besti, udah komen, udah subscribe, udah like, udah dukung Alfaiz. Aku tunggu semuanya di kelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat. Depan